Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kewirausahaan yang akan membahas tentang kepemimpinan. Perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya Aditya Munandar, Arif Dianto, dan juga Sofyan Dwi Cahyo. Di sini kami akan menjelaskan materi yang sudah saya paparkan tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan suatu proses dengan berbagai cara untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dengan kekuasaan pemimpin dapat mempengaruhi perilaku bawahnya, akan tetapi bukan melakukan dengan cara paksaan, melainkan melalui himbauan dan persuasi. Selanjutnya yaitu teori karakter. Teori karakter merupakan teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik atau sifat-sifat yang khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seseorang pemimpin. Karakteristik yang dapat diperhatikan seperti inteligensia, kepribadian, karakter fisik, kemampuan pengawasan, dan sebagainya. Unsur-unsur kepemimpinan. Unsur atau elemen kepemimpinan merupakan hal yang menjadi pembentuk jiwa kepemimpinan seseorang. Menurut Nawawi dan Hadari, unsur-unsur dalam kepemimpinan adalah antara lain: 1. Adanya seseorang yang berfungsi untuk memimpin yang disebut pemimpin leader. Kepemimpinan merupakan suatu unsur utama yang mana akan menjadi pendorong seseorang atau kelompok orang lain sehingga terciptanya hubungan kerja yang serasi dan menguntungkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Kedua, adanya orang lain yang dipimpin atau pengikut. Sisinya dimaksud seseorang atau kelompok orang yang mendapat dorongan atau motivasi pengaruh sehingga bersedia dan dapat melakukan berbagai aktivitas tertentu dan mencapai tujuan tertentu. Ketiga, adanya sifat atau perilaku tertentu. Terdapat kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan cara mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Keempat, adanya situasi atau kondisi tertentu yang memungkinkan terlaksananya kepemimpinan. Kelima, terdapat tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirancang secara sistematis atau seketika. Selanjutnya terkait perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Baik, yang selanjutnya yaitu perbedaan antara kepemimpinan dengan kekuasaan. Ada 4 perbedaan antara kepemimpinan dengan kekuasaan. Yang pertama yaitu perbedaan kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak membutuhkan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan. Sedangkan kepemimpinan membutuhkan kesesuaian tujuan antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya. Perbedaan yang kedua yaitu arah dari pengaruh. Dalam hal ini, kepemimpinan berfokus pada pengaruh atasan atau pimpinan terhadap bawahannya dan meminimalkan pentingnya bentuk pengaruh ke samping dan ke atas. Sedangkan kekuasaan selain berfokus pada pengaruh tahapan terhadap bawahan, juga berfokus pada pengaruh terhadap atasan maupun kepada sesama teman yang berada pada tingkatan yang sama. Yang ketiga yaitu perbedaan dalam cara implementasinya. Kepemimpinan lebih menekankan pada cara atau gaya kepemimpinan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kekuasaan lebih memfokuskan diri pada taktik-taktik untuk mendapatkan kesepakatan. Yang keempat yaitu perbedaan kepemilikan kekuasaan. Kepemimpinan lebih merupakan kekuasaan yang dimiliki secara individual, sedangkan kekuasaan oleh beberapa atau sekelompok orang. Yang selanjutnya, kepemimpinan dalam setiap mengambil keputusan selalu diperlukan kombinasi yang sebaik-baiknya dari yang pertama, perasaan, firasat, atau intuisi. Yang kedua, pengumpulan, pengolahan, penilaian, dan interpretasi fakta-fakta secara rasional sistematis. Yang ketiga, pengalaman baik yang langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, wewenang formal yang dimiliki oleh pengambilan keputusan. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut dan berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Kami dari pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian presentasi dari kami.
Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.